Shalom saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama menikmati janji Allah dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Saat kami nikmati janji Allah, kami sediakan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar bagian dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada satu tayangan yang akan mengantar kita dengan satu judul bersyukur. Tayangan ini mengajar kepada kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sebenarnya hanya kita bisa terima dengan utuh kalau kita bersyukur. Mari. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah. Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan. Aku diciptakan untuk bahagia, dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum.
Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna, tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya, tapi semua gak berarti apa-apa. Kita bersyukur karena kita diingatkan bahwa Allah ada buat kita. Dia mengasihi saya dan saudara, dan Dia menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Sepanjang Yesus disalibkan, lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, dan saat ini Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasihinya. Penampakan diri Allah sering disebut dengan teofani. Theos itu adalah Allah, dan panos artinya tampak. Yesus menampakkan diri. Dia tidak tinggalkan saudara dan saya sendirian. Dia tidak tinggalkan murid-muridnya, tapi Dia meneguhkan, menguatkan, dan memberi otoritas, memberi kuasa, memberikan sesuatu yang besar supaya kita tetap bersemangat. Jangan takut, jangan khawatir, karena teofani itu meneguhkan saya dan saudara. Dalam masa-masa Pentakosta, hampir 13 kali Yesus menampakkan diri, dan Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49, di mana Yesus menjumpai murid-muridnya. Ada Thomas, ada para wanita, ada Petrus, ada kumpulan murid-murid yang di Yerusalem yang sedang makan. Ada 2 orang yang akan pulang ke desanya di Emmaus. Ada beberapa yang lainnya yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Yesus memberikan kuasa supaya mereka tidak hanyut dalam kesedihan. Ini membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Penampakan Tuhan Yesus tanda bahwa Dia betul-betul hidup dan sudah mengalahkan kuasa kematian. Untuk itulah Dia juga akan memberkati kita. Penampakan Tuhan Yesus juga ingin memulihkan kondisi kejiwaan murid-murid Yesus yang pada waktu itu mereka punya kesedihan yang mendalam. Mereka merasa tidak bisa apa-apa. Mereka merasa kehilangan orang yang dikasihi, sehingga mereka hanya berkata, "Ayo pulang kampung. Ayo kita segera tinggalkan kondisi ini supaya kita tidak larut dalam kesedihan." Ini kondisi psikis, kondisi secara psikologi yang perlu Tuhan pulihkan. Dan penampakan Tuhan Yesus sebenarnya mengingatkan saya dan saudara supaya kita bertanggung jawab. Yesus berpesan kepada murid-murid supaya mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka harus berkumpul, mereka harus berdoa, mereka harus bersekutu, mereka harus senantiasa kuat secara rohani, dan tetap tinggallah di rumah di Yerusalem. Di bait Allah, mereka bersehati, mereka mendoakan, mereka melayani, dan saat itulah Yesus meneguhkan mereka. Satu kata, tiap kali Yesus menemui orang-orang, Dia berkata, "Damai sejahteraku bagimu sekalian." Damai sejahtera itu damai yang melampaui segala akal. Damai sejahtera itu adalah damai yang membuat kita teguh, yang membuat kita semangat, yang membuat saudara memberikan kuasa tanpa ragu-ragu. Sehingga saat saya dan saudara menghadapi masalah, dalam gambaran kitab suci,
mereka tetap tegar di masa-masa yang sukar. Walaupun masa sulit, mereka tidak terjepit. Selalu ada kesempatan untuk mereka memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Dan hari ini kita akan belajar apa kuasa yang Yesus berikan saat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, saat dia teofani kepada murid-muridnya. Yang pertama di sana dikatakan kepada kita dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36, dia katakan seperti ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat ini meneguhkan. Saat Yesus menemui mereka, Yesus memunculkan damai sejahtera saat mereka takut. Saat mereka khawatir, saat mereka tidak punya daya apapun, Yesus datang dan berkata, "Damai sejahteraku bagimu." Apa sesungguhnya damai sejahtera yang dibawa Yesus? Apakah sama dengan saudara ketika sedang berantem dengan orang lain, lalu berkata, "Kita damai saja ya"? Atau ketika saudara menyaksikan kecelakaan dan orang-orang berkata, "Daripada nanti urusannya panjang, ayolah damai saja"? Apakah damai-damai seperti itu yang Yesus bawa? Ternyata penampakan Tuhan Yesus lebih dari sekedar damai-damai itu. Yesus katakan, "Damai sejahteraku, damai yang melampaui segala akal, damai yang utuh, damai yang holistik, itu yang aku berikan kepada kamu sekalian." Makanya hari ini, kalau saudara dan saya kehilangan damai sejahtera itu, minta kepada Tuhan. Dan Tuhan mau katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itulah yang akan membawa saudara kuat. Thomas, seorang yang ragu-ragu, sejak jadi murid Yesus sampai ditinggal Yesus, sampai dia akan menjadi rasul, selalu dia ragu-ragu. Waktu Yesus menampakkan diri kepada dia, dia pun masih bertanya, "Kalau memang engkau betul Tuhan, tolong ulurkan tanganmu yang berlobang itu, supaya aku bisa memegang tangan itu, memegang kaki yang berlobang paku itu, dan aku baru percaya." Dan Yesus katakan, "Peganglah." Saudaraku, mungkin kita peragu seperti Thomas, dan kita perlu menjamah, kita perlu berjumpa dengan Allah. Lakukan itu dalam damai. Petrus, seorang yang luar biasa, yang frontal, yang vokal, yang suaranya kenceng. Saat Yesus menemui dia, dia berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku yang dibasuh, tapi juga seluruh tubuhku." Dan Yesus berkata, "Petrus, kalau engkau dibasuh semuanya, itu tanda bahwa orang sudah meninggal. Tapi kalau saudara dan saya seperti Petrus, kita diberikan damai." Petrus memang membayar harga. Di kisah-kisah berikutnya, ketika Petrus menerima kuasa itu, dia berkata, "Aku lebih mengasihi Allah, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Karena dia memegang perkataan Yesus dalam damai sejahtera itu. "Hai Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang kamu buka akan terbuka, apa yang kamu kunci akan terkunci." Dan Petrus berkata, "Jadilah menurut kehendakmu." Petrus adalah pemimpin rasul-rasul sesudah Tuhan Yesus tidak ada. Petrus meneguhkan iman, Petrus menguatkan. Dan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8, di sana dituliskan kepada kita, kalau saudara dan saya mulai kehilangan damai sejahtera, mulai hati kita ragu-ragu, mulai hati kita cemas, mintalah kepada Tuhan damai itu, dan Dia akan berikan seperti di dalam Yakobus ini. Tuhan rindukan kita terima kuasa penampakannya, supaya kita mengalami damai sejahtera sejati. Yang kedua, kuasa apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Kembali dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-44. Di sana dikatakan kepada kita, dalam tayangan ini, Tuhan mau katakan kepada kita, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini menarik. Karena ketika Yesus menampakkan diri, dia bukan berbicara tentang dirinya, dia bukan berbicara tentang manusia, dia bukan berbicara tentang masalah-masalah, tetapi dia berbicara tentang jawaban Allah atas persoalan, jawaban Allah atas ramalan, jawaban Allah atas nubuatan-nubuatan. Dan Yesus berkata bahwa Allah sedang menggenapi perkataannya. Di dalam ayat yang ke-44 ini dikatakan, ia sedang menggenapi apa yang dia katakan. Saudaraku, hari-hari ini penggenapan Tuhan atas dunia sedang terjadi. Di dalam kitab Matius pasal 24, dalam kitab Daniel, bahkan kitab Wahyu, akan terjadi masa-masa sulit di akhir zaman. Akan terjadi peperangan-peperangan yang di luar pikiran kita. Mungkin kita berpikir bahwa peperangan kita mengangkat senjata atau melempar granat atau melempar apapun. Ternyata peperangan kita bukan seperti itu. Hari-hari ini kita sama menghadapi peperangan, yaitu pandemi COVID. Tentu kita nggak pernah berpikir, tapi ini ada sesuatu yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Nggak usah kaget, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, karena Allah sedang menjawab apa yang Dia tuliskan. Saudaraku, mengapa ia menggenapi janjinya dalam Alkitab, dalam kitab suci? Karena Allah itu setia dan adil. Dia nggak pernah bohong. Dia selalu jawab apa yang dia pernah katakan. Karena Allah kita adalah Allah ya dan amin. Allah kita menggenapkan janjinya buat barang siapa yang percaya kepada Dia. Rencana dan rancangan Allah itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Allah berkata di dalam beberapa ayat, khususnya Efesus pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sudah lihat di tayangan di sana, Tuhan berkata kepada kita, kalau kita perlu memiliki pengetahuan yang baik, yang benar, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Ada banyak berita-berita yang tidak benar, ada banyak berita-berita yang menyesatkan. Kita hari ini menyebutnya dengan hoax. Tapi Alkitab berkata berita-berita itu adalah berita-berita yang dusta, berita yang palsu. Itu akan terus terjadi, akan terus menggelontor saudara dan saya supaya kita goyah. Tapi hari ini Tuhan berkata, waktu Dia menampakkan diri kepada manusia, Dia teguhkan janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah janjinya buat saya dan saudara. Makanya ketika Tuhan menggenapinya, supaya kita makin mengerti isi kitab suci, supaya kita makin belajar di sana, supaya kita makin mengerti apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Karena itu bacalah kitab suci saudara. Karena itu renungkan kitab suci saudara. Karena itu hidupi kitab suci saudara. Dan perkatakan kitab suci itu. Kalau perlu nubuatkan. Allah berbicara kepada saya dan saudara tentang perkataannya dalam kitab suci. Allah sering kali dan berulang kali Dia mengingatkan manusia supaya jangan takut dan gentar. Karena semuanya itu sudah tertulis dan kita sedang menyimaknya dalam bukunya, yaitu Alkitab. Semua digenapi, semua digenapi. Dan hari-hari ini penggenapan itu Tuhan sedang kerjakan. Makanya ketika Tuhan izinkan kita ada pada masa-masa ini, artinya Dia sudah lengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dengan ketopong iman kita, dengan perisai iman kita, dengan pedang firman Allah, dengan baju sirah iman, semuanya Tuhan lengkapkan kepada kita, supaya kita menyongsong kedatangannya dengan siap. Jangan letakkan perlengkapan saudara, jangan tanggalkan perlengkapan saudara, karena saudara akan menghadapi situasi yang gak gampang. Saudara akan didera dengan banyak hal, tapi percayalah Allah menyertai memberkati kita sekalian. Itulah kuasa yang kedua. Kuasa yang ketiga di sana dituliskan untuk saya dan saudara di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47 dalam Lukas pasal 24 yang bunyinya seperti ini. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci,
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Tuhan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan mau kerjakan bagiannya. Bagian saudara adalah membaca firman Tuhan. Bagian saya dan kita semua adalah menikmati firman Tuhan. Dan bagiannya Allah adalah membuka pikiran kita. Supaya hal-hal yang sulit dalam bacaan itu, Roh Kudus akan berikan penerangan. Supaya pikiran kita terang. Supaya hati kita terang dan gampang membaca tanda-tanda zaman. Hari-hari akhir sudah diambang pintu. Tapi Allah sudah memberikan tanda-tanda dan tanda-tandanya itu jelas. Persoalan-persoalan, kondisi-kondisi, perasaan-perasaan sering menutupi pikiran kita. Rasa sakit sering membuat kita kehilangan akal kita. Penderitaan, cercaan, mungkin ejekan membuat kita jadi kecil dan tidak lagi punya pengharapan bersama dengan Allah. Tapi Tuhan berkata dengan penampakannya, saat menunggu Pentakosta, Dia mau teguhkan pikiran kita dibuka, hati kita dibuka, supaya jelas terima suara Allah. Ini yang disebut dengan perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah ini akan membuka mata rohani kita, membuka hati saya dan saudara, supaya makin melekat kepada Allah, makin bergantung kepada Allah. Dan jangan khawatir, kalau orang bergantung kepada Allah, kita itu gampang dengan cepat diselamatkan oleh Allah. Allah tidak perlu cari-cari kemana kita. Bahkan mungkin ketika kita tidak ada di tempat, Allah bingung, ini kemana orang yang aku kasih. Tapi kalau kita melekat kepada Allah, tangan kita segera digandeng Allah dan melewati masa-masa sulit ini dengan kemenangan bersama dengan Allah. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan 15, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya merendahkan diri, berdoa dan mencari namaku, mereka sujud menyembah kepadaku, maka Allah di tempat yang maha tinggi akan memasang telinganya buat saudara dan saya, akan memasang hatinya untuk mendengar pergumulan kita. Ini berbicara tentang kepekaan rohani. Ini berbicara tentang bagaimana kita orang-orang percaya semakin kuat, semakin melekat dan jadi berkat. Kalau saya dan saudara tidak mendekat kepada Allah, maka yang terjadi, kita akan dihempas oleh masalah. Kita akan dihempas oleh kekhawatiran, kita akan dikacaukan oleh kondisi-kondisi ini. Dan perasaan kita terombang-ambing oleh berita-berita yang tidak benar. Medsos akan membuat kita jadi kehilangan kuasa Allah. Terlalu sering kita mengamati, mungkin akan kehilangan fokus yang sebenarnya. Allah sedang izinkan kita melihat masalah-masalah dalam konteks dunia yang besar. Kita menghadapi perjuangan yang sama. Pandemi ini bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia menghadapi. Tapi Allah izinkan orang-orang pilihannya melewati dengan iman yang besar. Itulah saudara dan saya. Punya iman yang kuat, itulah yang Tuhan harapkan. Dan Allah rindu di dalam Mazmur 34, jadilah orang-orang yang tenang menghadapi segala sesuatu. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh bergolak, tapi saudara punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tanda yang ketiga, kuasa yang ketiga, Allah akan membuka pikiran dan mata rohani kita. Dan yang terakhir, dengan penampakannya ke surga, kepada manusia-manusia, kepada orang-orang pilihannya, Allah hendak menetapkan saudara dan saya sebagai saksi-saksi Kristus. Mari kita lihat di dalam teks kita di depan di sana dikatakan Lukas 24 ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara dan saya adalah saksi hari-hari ini. Mungkin suatu saat kita sudah tidak ada dalam dunia ini. Tapi saudara adalah saksi. Anak cucu kita akan berkata, dulu kita sudah menghadapi masa pandemi. Dan kita melewati dengan tegar. Kita melewati dengan berani. Karena Allah boleh ada bersama dengan kita.
Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan Allah berkata, kamu adalah saksi. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, dia berkata, kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian inilah yang akan membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau kuasanya diberikan, kata kuasa itu ditulis dengan kata dunamos, yang artinya sesuatu yang besar, yang kita tidak punya tapi diberikan, dianugerahkan kepada saya dan saudara, supaya kita punya power, supaya kita punya endurance, kita punya ketahanan untuk maju, untuk berjuang melewati kondisi yang sulit ini. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Ini jelas, ini luar biasa. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, dimanapun itu berada, kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah teofani. Allah menampakkan diri kepada kita, mengangkat saudara dan saya sebagai saksi. Kenapa kita menjadi orang-orang percaya? Karena Allah memberikan kuasanya buat saya dan saudara. Mari kita akan bersama-sama sikapi hidup kita. Ketika Yesus menampakkan diri dalam teofani, dia berkata, aku meneguhkan kamu untuk menjadi orang-orang pilihanku. Kiranya 4 kuasa ini akan membuat saya dan saudara memiliki damai sejahtera, menggenapkan janji Allah buat kita, terbuka mata rohani dan pikiran kita, dan akhirnya kita menjadi saksi-saksi yang hidup bersama dengan Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat saudara dan saya dimanapun kita berada. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, izinkan kami boleh menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Izinkan kami boleh menggunakannya sebagai bekal-bekal rohani kami. Izinkan kami menggunakan firman-Mu sebagai pedang-pedang roh yang akan kami pakai untuk menghalau segala kemungkinan yang terjadi. Izinkan kami mempunyai perisai iman, mempunyai ketopong keselamatan, mempunyai kasut kerelaan hati, dan akhirnya kami boleh bergerak bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu setiap kami dipakai oleh Tuhan kemanapun kami berada, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, sempurnakan firman-Mu itu di hati kami semua yang menerima siaran ini dalam anugerah kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin.